Di tengah kota Surabaya yang terus berkembang, terdapat sebuah kampung bersejarah yang menyimpan jejak masa lalu bangsa. Inilah Kampung Peneleh, tempat lahirnya pemikiran, perjuangan, dan nilai-nilai yang membentuk bangsa Indonesia. Melalui gang sempit dan bangunan tuanya, kita diajak untuk menelusuri kisah yang tetap hidup hingga kini. Kampung Peneleh, dari kata pinilih yang berarti terpilih, adalah saksi bisu pergerakan nasional. Kini, labirin sejarah ini bertransformasi menjadi destinasi wisata yang mempertahankan keaslian arsitektur tempo dulu di jantung Surabaya. Jadi sumur ini ditemukan karena unsur tidak sengaja. Pada saat tahun 2018 itu di bulan Oktober, warga itu mengajukan untuk drainase atau perubahan gorong-gorong. Nah, gorong-gorong itu kan dulu peninggalan Hindia Belanda. Kedalamannya kurang lebih 40 cm. Pada saat proyek pembangunan gorong-gorong itu kan menggunakan box culvert. Nah, box culvert kan butuh kedalaman kurang lebih 1 meter. Otomatis digalilah gorong-gorong lama itu. Nah, pada saat penggalian itu di tanggal 31 Oktober itu di titik inilah sumur itu ditemukan secara tidak sengaja karena alat bekerjanya itu membentur sesuatu yang keras. Nah, pada itu kan penasaran karena proyek untuk peran gorong-gorong supaya lancar ya, akhirnya mau hancurkan benda keras itu. Tapi ada salah seorang warga yang ditunjuk untuk sebagai perwakilan untuk mengawasi proyek ini, itu namanya Bapak Agus. Kebetulan beliaunya ada di sini juga. Beliau itu kok secara refleks menyuruh pekerja itu berhenti, dia supaya nggak dihancurin benda itu apa. Akhirnya untuk bersihkan secara perlahan dengan manual pakai tangan. Akhirnya nurut pekerja itu. Pas saat dibersihkan ternyata benda keras itu adalah batu bata merah besar yang bertumpuk berjejer di sini. Batu batanya bahkan sebagian ada di situ di etalase. Nanti kita bisa lihat perbedaan batu bata zaman kerajaan dan juga batu bata sekarang. Nah, akhirnya batu bata itu diangkatlah semuanya ke atas sini. Ternyata terlihat seperti huruf C. Waktu itu kita masih belum tahu kalau itu sumur karena masih belum turun tanah kan. Akhirnya dibersihkan sampai membentuk lingkaran sempurna. Coba digali, ternyata makin dalam seperti sumur. Karena ditemukannya itu menjelang petang, akhirnya Pak Agus menginisiasi untuk berhenti dulu aja, kita laporkan dulu penemuan ini. Akhirnya ada kesalahan atau apa gitu, akhirnya difoto, dilaporkan ke RW lapor ke kelurahan. Dari pihak kelurahan akhirnya sudah disuruh berhenti, terus pihak kelurahan bilang ya udah stop aja dulu, besok kita laporkan ke dinas. Nanti tanggal 1 November banyak para dinas datang ke sini, mulai dari kebudayaan, terus kearsipan, dan juga sejarawan juga datang, dan tim media juga datang. Nah, dari salah seorang sejarawan itu kok ada yang ngeh kalau ini itu adalah sumur seperti sumur yang ada di Trawulan Mojokerto, sama seperti sumurnya Majapahit. Tambah kaget lah mereka semua, kok bisa ada sumur Majapahit di kota Surabaya. Kami agak nggak percaya juga sih. Dan ya udah, besok kita panggilkan tim ahlinya. Jadi hari kedua penemuan itu akhirnya tim ahli dari Trawulan datang sendiri dan mereka mengecek, termasuk menggali. Nah, pada saat penggalian ini lagi ditemukan beberapa tulang-tulang hewan dan juga ternyata ada tulang manusianya. Dari situ sudah membuktikan bahwa kampung yang kita sekarang ada itu sudah ada sejak zaman kerajaan. Karena di zaman Hindia Belanda juga ada seorang Belanda yang bernama Von Faber, itu dia membuat sebuah buku cerita tentang Surabaya klasik yang berjudul Erwin Estate Warren. Di situ beliau menggambarkan peta kampung Pandian Penilih ini sudah ada sejak tahun 1275. Peta tahun 1275 itu beliau mengatakan ini adalah peta zaman kerajaan Singosari, jauh sebelum Majapahit. Pada saat beliau membuat peta itu masih belum ada penemuan saat itu. Tahu sendiri kalau orang Belanda nemu sebuah arkeolog seperti ini kan udah pasti mereka tidak akan bikin proyek perkampungan atau apapun, pasti proyek yang penemuannya ini yang lebih diutamakan. Dulu sampai tahun 2018 baru ketemu dan
ternyata ada kesamaan dengan yang ditulis oleh Posal. Awalnya ini kan sumur Jobong ini ketemu kan berawal dari merubah drainase gorong-gorong yang dibangun di zaman Belanda. Kedalamannya cuma 40 cm, lebarnya 60. Dan di sisi sebelah timur banjir 10 tahun, masih kecil ayah saya banjir ya. Saya masih kecil nggak udah banjir. Banjirnya segini Mas. Iya banjir ini di Balai RW sana. Berarti kan masuk ke iya. Tiap tahun musim hujan pasti akan masuk ke Di Jalan Pandian Gang 4, sejarah besar bermula. Inilah rumah kelahiran Bung Karno, sang proklamator, pada 6 Juni 1901. Bangunan sederhana ini adalah titik awal perjalanan hidup tokoh yang nantinya akan mengguncang dunia dan memerdekakan Indonesia. Dijuluki sebagai dapur nasionalisme, Rumah Haji Omar Syekh Cokro Aminoto adalah tempat Soekarno muda menimba ilmu politik. Di sini, gagasan kemerdekaan diracik dan tokoh-tokoh besar bangsa lahir dari diskusi-diskusi tajam di bawah asuhan sang guru bangsa. Makam Eropa Penele yang resmi dibuka pada 1847. DB Graaf Platz, Surabaya adalah galeri seni nisan marmer dan besi tuang yang menampung lebih dari 33.000 jiwa. Termasuk Gubernur Jenderal Peter Merkus. Makam seluas 4,5 hektar ini baru saja ditetapkan sebagai cagar budaya pada 2024 kemarin sebagai museum terbuka sejarah koloni.